Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, umat Islam Indonesia bisa bernafas lega setelah ada kepastian dari Kerajaan Arab Saudi bahwa ibadah haji tahun ini bisa diselenggarakan setelah sebelumnya sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Lalu bagaimanakah jadwal ibadah haji tahun ini dan berapa biayanya? Kita akan lihat satu persatu datanya, pemirsa. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat jadwalnya. Jadwal ibadah haji tahun 2022 ini diawali pada tanggal 3 Juni mendatang, atau tepatnya ini di hari Jumat minggu ini, di mana para calon jamaah haji ini akan masuk asrama haji, dan berikutnya tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2022. Maksud kami tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2022 ini adalah keberangkatan untuk gelombang pertama. Berikutnya dari tanggal 19 Juni sampai dengan 3 Juli ini adalah keberangkatan gelombang jamaah haji kedua. Dan tanggal 7 Juli 2022 nanti jamaah haji akan berangkat dari Mekah ke Arafah. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Masih terkait dengan jadwal keberangkatan haji di tahun 2022, berlanjut dari tanggal 7 ke 8 Juli 2022 ini akan pelaksanaan wukuf di Arafah, dan kemudian tanggal 14 Juli sampai dengan 14 Agustus 2022, berarti ada waktu 1 bulan, ini adalah pemulangan jamaah haji ke Indonesia. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan kuota haji yang diterima oleh Indonesia pada tahun 2022, yang konon kabarnya kuota ini yang didapatkan oleh Indonesia adalah terbanyak dibandingkan dengan negara lain. Totalnya, pemirsa, kalau kita melihat totalnya adalah 100.051 jamaah. Kita bedah, yang pertama ada di reguler dan yang berikutnya kedua adalah yang di haji khusus. Kita ke reguler terlebih dahulu, pemirsa. Dari reguler ini ada sebanyak 92.285 orang. Rinciannya adalah 92.246 jamaah, 114 pembimbing, dan 465 petugas haji daerah. Itu untuk ibadah haji reguler. Kemudian untuk ibadah haji khusus ini ada sebanyak 7.226 dengan rincian 6.664 terdiri dari jamaah, dan sisanya yaitu sebanyak 562 orang ini adalah merupakan petugas haji khusus, sehingga total sekali lagi 100.051 jamaah. Dan pemirsa, bagi Anda yang sudah menabung begitu ya, dan bahkan sudah melunasi untuk keberangkatan ibadah haji Anda bisa mengakses ini di paling bawah, haji.kemenak.go.id, ini untuk memeriksa apakah nama Anda termasuk yang berangkat di ibadah haji tahun ini. Ini spesial, kami tunjukkan full screen ke Anda untuk Anda bisa melihat website atau link yang bisa Anda kunjungi untuk memeriksa atau cek nama Anda, apakah Anda termasuk yang berangkat di ibadah haji tahun 2022 atau tidak. Setelah kita mengetahui jadwal ibadah haji, kemudian bagaimana dengan kuota yang diterima oleh Indonesia, berikutnya adalah terkait dengan syarat ibadah haji, pemirsa. Ini kami kutip dari unggahan akun Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setidaknya ada 6 poin, pemirsa, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon jamaah haji ketika ingin menunaikan ibadah haji di tahun 2022. Yang pertama, tentu sudah melunasi pembayaran haji. Berikut yang kedua adalah usia maksimalnya adalah 65 tahun per tanggal 8 Juli 2022. Jadi ada batasan usia di sini, pemirsa. Apa yang kemudian sebagai dampaknya dari persyaratan ini adalah ada beberapa calon jamaah haji yang sudah lunas pembayarannya tetapi tidak bisa berangkat karena ada persyaratan ini. Lalu bagaimana solusinya? Nanti dulu kita tahan informasi terkait hal ini di slide terakhir. Tapi saya berikutnya ingin menuju ke informasi syarat yang berikutnya. Ini sudah vaksin COVID-19 dosis lengkap. Berikutnya sudah vaksin meningitis, negatif PCR 3x24 jam, dan membuat sertifikat tawakal. Nah, ini adalah beberapa persyaratan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan haji di tahun 2022. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah terkait dengan biaya haji, pemirsa. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Sebetulnya untuk biaya ibadah haji di tahun 2022 ini ada kenaikan kalau dibandingkan dengan tahun 2020. Kalau kita melihat di tahun 2022, biayanya adalah BPIH-nya ya. BPIH-nya ditetapkan adalah sebesar Rp39.886.009 per jamaah. Ini untuk jamaah haji reguler.
Nah, angka ini ternyata ada kenaikan 4,6 juta rupiah dibandingkan tahun 2020, di mana kalau di tahun 2020 BP yang ditetapkan adalah sebesar 35,2 juta rupiah. Tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 2020, jadi yang sudah lunas di tahun 2020 tapi tidak bisa berangkat dan baru bisa berangkat di tahun 2022 ini ada selisih 4,6 juta. Ini tidak dibebankan kepada jamaah, tetapi dibebankan kepada alokasi virtual account. Kemudian pemirsa, selain BP yang dibayarkan oleh calon jamaah haji, komponen dari biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH lainnya adalah yang pertama, biaya protokol kesehatan senilai Rp808.618 dan ini biayanya bersumber dari nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp41.053.216. Jadi pemirsa, secara total, total BPIH tahun ini senilai Rp81.747.844. Nah, dari angka 39,8 juta ini, 96,65% jamaah sudah melunasi pembayarannya. Untuk itu diharapkan 3,35% sisanya ini diharapkan bisa segera melunasi begitu ya, supaya bisa berangkat ke Tanah Suci di tahun 2022 ini. Mungkin Anda bertanya, kok ada kenaikan ya sebesar 4,6 juta rupiah? Untuk apa saja biaya itu? Kita akan melihat ke slide berikutnya. Untuk peruntukan biaya haji yang telah kami paparkan tadi 39,8 juta, rinciannya adalah untuk penerbangan sebesar Rp29.500.000. Biaya hidup atau living cost sebesar Rp5.770.005. Kemudian untuk visa, pembuatan visa ini sebesar Rp1.154.001 dan juga ada sebagian akomodasi jamaah di Mekah sebesar kurang lebih 2,6 jutaan dan sebagian akomodasi jamaah di Madinah senilai Rp769.334. Nah, tadi sesuai dengan pernyataan saya, ketika ada persyaratan, salah satu persyaratan oleh Kementerian Kesehatan bahwa usia maksimalnya adalah 65 tahun, maka kemungkinan besar akan ada calon jamaah haji yang gagal berangkat. Lalu bagaimana solusinya? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ternyata bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat di tahun ini, maka dia akan keberangkatannya ditunda untuk di tahun berikutnya. Bisa jadi 2023 atau di tahun-tahun berikutnya. Untuk itu pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia meminta para calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat untuk di tahun ini karena terbentur persyaratan usia, ini tidak menarik setoran awalnya. Dan untuk di ibadah haji tahun depan ini diharapkan tidak ada pembatasan usia sehingga seluruh umat Islam Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan seperti melunasi pembayaran dan seterusnya ini bisa berangkat ibadah haji di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Demikian pemirsa ulasan mengenai perjalanan haji tahun 2022. Kita berharap serta mendoakan 100.051 orang yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini dilancarkan perjalanannya dan bisa pulang ke tanah air dengan selamat.